Halo semua, pernah nggak sih kamu ngalamin baru seminggu gajian, pas iseng cek saldo rekening, kok udah tipis banget? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Hari ini kita bakal bedah bareng-bareng sebenarnya kemana sih perginya uang kita, dan yang paling penting, gimana caranya biar kita bisa pegang kendali lagi. Nah ini nih, pertanyaan keramat buat banyak dari kita. Rasa panik-panik kecil pas sadar dana yang harusnya awet sebulan, di minggu pertama atau kedua udah lampu kuning. Ini tuh kayak lingkaran setan yang bikin frustrasi. Tapi percaya deh, ada kok jalan keluarnya. Betul banget. Uang masuk, tahu-tahu lesap. Dan seringnya bukan buat beli barang gede yang kita ingat, tapi buat perintilan-perintilan kecil yang nggak kerasa. Rasanya rekening bank kita cuma jadi tempat transit doang. Tapi tenang, ini bukan takdir kok. Ini masalah yang bisa banget diatasi. Oke, sekarang kita coba jadi detektif buat keuangan kita sendiri nih. Biar bisa nemuin solusinya, kita mesti paham dulu akarnya kan. Ada 3 biang kerok utama nih yang bikin gaji kita rasanya cepet banget habis. Yuk kita selidiki satu-satu. Yang pertama, dan ini sering banget jadi tersangka utama, belanja impulsif. Ini tuh pembelian-pembelian kecil yang nggak ada direncana. Kayak beli kopi dalam perjalanan ke kantor, jajan pas di minimarket, atau tergoda ngeklik check out pas ada flash sale. Kita mikirnya, cuma segini doang. Tapi sedikit yang diulang terus-terusan ini kalau ditotal di akhir bulan, angkanya bisa bikin kaget. Dan kalimat saktinya, familiar banget kan sama yang satu ini? Beli aja dulu, nanti juga ada rezeki lagi. Ini tuh pembenaran klasik yang kita bisikin ke diri sendiri. Semacam mantra buat menunda rasa khawatir, fokus ke kepuasan sekarang, dan bodo amat sama dampaknya nanti. Lanjut, penyebab kedua, inflasi gaya hidup. Wah, ini jebakan yang halus banget, karena rasanya tuh kayak kita lagi ngasih hadiah buat kerja keras sendiri. Jadi pas pendapatan kita naik, entah karena promosi atau dapat bonus, pengeluaran kita otomatis ngikutin. Gaji naik, tempat nongkrongnya jadi lebih mahal, dapat bonus langsung kepikiran ganti HP. Hasilnya, kita kayak lari di atas treadmill finansial, lari makin kenceng, tapi nggak maju-maju. Dan disinilah seringnya kita kebingungan. Kebutuhan itu hal-hal yang emang kita perluin buat hidup. Makan, tempat tinggal, transportasi. Sedangkan keinginan itu, ya pelengkapnya. Masalahnya muncul pas batas antara keduanya jadi kabur. Sering banget karena lingkungan atau iklan. Dan kita mulai nganggap kopi kekinian itu sepenting kebutuhan pokok. Dan yang terakhir, tapi mungkin ini yang paling penting, adalah kurangnya perencanaan. Ini tuh sama aja kayak kita mau nyetil ke tempat baru tapi nggak pakai peta atau GPS sama sekali. Kita tahu kita pengen kondisi finansial yang baik, tapi kita nggak punya rencana yang jelas gimana caranya nyampe ke sana. Akibatnya, wah ini serius dan seringkali bikin stres banget. Tanpa rencana, keuangan kita jadi rapuh. Ada satu aja pengeluaran dadakan, misalnya motor rusak atau harus ke dokter, bisa langsung bikin keuangan berantakan. Mimpi-mimpi besar kayak beli rumah atau liburan jadi makin jauh rasanya, dan kita bisa gampang banget kejebak di lingkaran utang. Oke, cukup ngomongin masalahnya, sekarang kita fokus ke solusinya. Kabar baiknya solusinya nggak serumit yang kamu bayangin. Ini bukan soal nahan diri habis-habisan, tapi soal ngambil alih kendali. Dan senjata utama kita, anggaran sederhana. Yuk kita lurusin dulu persepsi soal anggaran. Banyak yang mikir anggaran itu kayak penjara finansial, padahal salah besar. Coba deh lihat definisinya. Anggaran itu alat yang proaktif. Dengan anggaran, kitalah yang jadi bosnya. Kita yang ngasih perintah ke uang kita, "Hei, kamu ke sini, kamu ke situ," bukan sebaliknya. Ini adalah perubahan besar dari yang tadinya cuma reaktif sama tagihan, jadi arsitek buat masa depan keuangan kita sendiri. Oke, jadi gimana cara mulainya? Tenang, nggak perlu aplikasi ribet atau jago matematika. Kita bisa mulai dengan beberapa langkah yang praktis banget dan bisa dilakuin hari ini juga. Siap? Nah, ini dia peta jalannya. Pertama, coba lacak dulu. Cukup seminggu aja, catat setiap rupiah yang keluar. Mungkin kamu bakal kaget sendiri ngelihat kemana aja uang-uang kecil itu pergi. Kedua, bikin kategori. Kelompokkan pengeluaran tadi biar kamu bisa lihat polanya, ternyata porsi jajan lebih gede dari yang dikira. Ketiga, tentukan batas. Dari data tadi, coba deh putuskan alokasi yang wajar buat tiap kategori bulan depan. Dan yang paling penting, langkah keempat, tinjau lagi. Anggaran itu fleksibel kok, hidup kan berubah. Ya anggaran juga harus bisa nyesuain. Jadi poin utamanya adalah ini. Ngatur keuangan itu bukan soal perubahan drastis dalam semalam. Ini semua tentang ngebangun kebiasaan baik yang baru satu demi satu. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini, itu bakal jadi pondasi yang kuat banget buat masa depan finansial kamu nanti. Sebagai penutup, aku mau kasih kamu satu pertanyaan. Bukan soal ngubah seluruh hidupmu besok, tapi cuma satu hal kecil aja. Mungkin mau mulai nyatet pengeluaran harian, atau mungkin ngurangin jajan kopi dari 5 kali seminggu, jadi 4 kali. Apapun itu, pilih satu hal kecil dan coba berkomitmen. Karena dari satu kebiasaan kecil itulah, kendali penuh atas keuanganmu dimulai.
Terima kasih sudah menyimak.